Oke, rekaman kita sudah dimulai dan selamat malam saya ucapkan kepada mahasiswa yang sudah hadir secara live maupun yang mungkin nanti akan melihat rekamannya baik di sistem Moodle kita maupun di channel YouTube saya nanti. Oke, dan saat ini kita akan masuk dalam pelajaran kedua kita tentang pneumatologi atau doktrin tentang Roh Kudus, ya. Nah, sebelum masuk lebih lanjut lagi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu pada kami. Kami berkesempatan untuk berada di tempat ini, untuk duduk bersama, belajar firman-Mu. Kiranya Engkau pimpin dan tolong Tuhan, supaya Engkau memberikan hikmat dan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami paham, bukan hanya secara intelektual, namun mendorong kami kepada pengenalan persekutuan yang lebih indah lagi dengan Kau dan tindak tanduk yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Jadi karena saya mengantisipasi bahwa di banyak hari Selasa nanti kita sebenarnya akan ada libur ya, selain libur-libur yang sudah dicanangkan. Misalnya ini kan tanggal 27, 3 minggu lagi, yaitu tanggal 17 itu kita libur 17 Februari karena itu tahun baru Imlek gitu ya. Nah, jadi ada beberapa ini nanti kita ada libur begitu. Jadi kita akan maju gitu ya. Dan ketika melihat tentang Roh Kudus, maka pertama kita berbicara mengenai pribadi Roh Kudus, ya. Dan ada satu hal yang ditekankan di sini, yaitu bahwa kita harus sejak awal ya, menanamkan dalam pikiran kita, karena ini adalah kebenaran yang dinyatakan oleh Alkitab, bahwa Roh Kudus adalah pribadi, ya. Dan kita masih ingat bahwa banyak sekali bidat-bidat yang bingung menjelaskan Roh Kudus, ya. Dan biasanya tidak mengakui kepribadian Roh Kudus, menjadikannya tenaga aktif dan lain sebagainya, ya. Jadi pribadi Roh Kudus, pertama kita bertanya dulu, benarkah dia itu pribadi, kan? Ketika kita bicara mengenai Roh Kudus, apakah Roh Kudus itu pribadi? Dan ini memang bisa rancu karena kata roh itu sendiri memiliki rentang pengertian yang cukup luas, ya. Jadi roh bisa dipakai dalam pengertian yang bukan pribadi memang, ya. Karena misalnya kita bilang ada roh kemalasan, ya. Ada roh apalagi. Jadi tapi Roh Kudus bukan dalam pengertian seperti itu, ya. Itu semua adalah kesalahpahaman terhadap Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bukan suatu pengaruh, ya. Bukan suatu atmosfer, ya, yang bisa memakai kata spirit, ya, atau roh begitu kan. The spirit of, misalnya kita bicara ya, misalnya kita bilang ya misalnya kita bilang bahwa orang-orang ini ya mereka terbawa oleh suatu spirit of brotherhood misalnya, yang saling mengasihi, misalnya suatu kelompok orang. Jadi spirit atau roh bisa dipakai dalam pengertian seperti itu, ya, suatu pengaruh, suatu atmosfer, suatu suasana, suatu sifat begitu. Ini memang kata roh bisa dipakai untuk pengertian seperti ini, ya. Tetapi kita harus pahami bahwa kalau kita bicara mengenai Roh Kudus, kita tidak sedang mengacu kepada hal-hal ini, melainkan kita sedang mengacu kepada pribadi, ya, pribadi, ya. Dan ya, apa itu pribadi nanti kita akan lihat. Nah, hal ini harus direfleksikan dalam doa kita, ya, agar kita tidak menjadikan Roh Kudus pasif terus, ya. Jadi kita bisa berdoa kepada Roh Kudus, ya. Kita bisa berdoa pada Roh Kudus walaupun itu bukanlah metode doa yang paling utama mestinya, ya. Dan kita bisa dalam doa kita bisa berbicara mengenai Roh Kudus
mengajar kita, ya Roh Kudus menerangi hati kita dan lain sebagainya. Jadi ya kita jangan hanya berbicara tentang Roh Kudus dalam kata kerja pasif terus. Misalnya Roh Kudus dicurahkan, walaupun benar Roh Kudus bisa dicurahkan, Roh Kudus bisa diutus, Roh Kudus bisa di macam-macam lagi dalam bentuk pasif ya, tapi kita juga bisa berbicara mengenai Roh Kudus dalam bentuk aktif. Dia melakukan sesuatu ya. Roh Kudus menyertai kita, mengajar kita ya, menerangi kita dan lain sebagainya di sini. Oke. Nah, Roh Kudus juga bukan salah satu sifat Allah ya, bukan salah satu sifat Allah karena dia adalah Allah gitu. Dia bukan sifat Allah. Walaupun Allah adalah roh, bisa dikatakan Allah adalah roh. Nah, itu bicara mengenai sifatnya, ya dia sifatnya roh, tapi Roh Kudus itu adalah Allah, ya salah satu pribadi Tritunggal di sini. Dan Roh Kudus juga bukan energi Allah, ya. Dan Roh Kudus juga bukan salah satu dari modus Allah. Nah, modus, ya, modus atau mode, ya mode. Ya. Jadi coba kita ini sebentar ya. Kita akan bicara sedikit mengenai doktrin Tritunggal di sini. Dan kita bilang bahwa ya Tritunggal, kita pakai hitung aja ya. Ya, pemahaman atau pertanyaan mengenai Tritunggal muncul ya, karena kedatangan Yesus Kristus ya. Sehingga pertanyaannya adalah siapakah Yesus dan apa hubungannya dengan Allah ya, dengan Allah ya, atau Bapa ya. Jadi ini pertanyaannya gitu kan ya. Dan kekristenan ya, artinya Alkitab, orang Yahudi ya, Kristen ya, mengukuhkan bahwa hanya ada satu Allah. Allah itu Esa ya. Ya hanya ada satu Allah gitu ya. Ya tetapi pertanyaannya siapa Yesus gitu kan, siapa Yesus ya. Tetapi kekristenan Alkitab ya. Nah, Yahudi di sini terbagi ya, ada Yahudi yang terima, ada yang tidak. Yahudi atau Kristen ya, mengakui ya, memahami Yesus sebagai Allah. Ya. Jadi kekristenan memahami Yesus sebagai Allah. Tetapi Allah itu ada satu. Ya, dan Yesus adalah Allah. Tapi Yesus juga berkata bahwa Bapa, karena Yesus banyak berbicara mengenai Bapa, adalah Allah. Ya. Sehingga kita masuk kepada suatu pertanyaan. Ya. Siapa Yesus, siapa Bapa, apa hubungan mereka? Gitu kan? Ya. Nah, sehingga kita bilang ada dua arah kesalahan dalam memahami ini. Satu arah kesalahannya adalah subordinasionisme. Nah, memang pemicu dari pembahasan Tritunggal itu sebenarnya Yesus Kristus. Tapi nanti merembet ke masalah Roh Kudus, gitu. Merembet ke masalah Roh Kudus karena Yesus juga berbicara mengenai Roh Kudus. Ya. Jadi kita membicarakan ini kita lihat secara historis. Subordinasionisme di mana Bapa dan Yesus dipisahkan ya, sebagai pribadi yang berbeda, tetapi juga Allah yang berbeda. Ya. Jadi Bapa dan Yesus dipisahkan sebagai pribadi yang berbeda, tapi juga Allah yang berbeda, sehingga istilahnya Bapa adalah Allah yang sejati
atau lebih besar, dan Yesus adalah ya Allah kecil. Ya, dan banyak bidat yang jatuh ke sini, dan Unitarianisme dan lain sebagainya, gitu ya. Tetapi ada juga ya arah kesalahan yang satu lagi, kita bilang adalah arah modalisme. Ya. Modalisme ini adalah Bapa dan Yesus disamakan sebagai Allah yang sama, yang satu, ya. Tetapi juga disamakan sebagai pribadi yang satu. Pribadi yang satu. Jadi boleh dibilang Bapa dan Yesus ya, dan juga Roh Kudus ya, itu maksud sini ya, adalah hanyalah peran ya, atau mode ya, mode tertentu dari Allah dan dari, kita bilang, pribadi Allah yang satu. Ya. Jadi kadang-kadang Allah memainkan peran Bapa, kadang-kadang Allah memainkan peran Yesus, kadang-kadang Allah memainkan peran Roh Kudus, atau kadang-kadang disebut mode. Ya, mode itu ya kayak apa ya? Kayak mode ya, ada mode-nya gitu. Dulu saya masih ingat bahwa waktu handphone pertama-tama keluar, handphone saya yang pertama, kalau saya masih ingat, itu handphone Siemens ya. Masih yang nggak ada layarnya, masih hitam putih dan sebagainya. Dan biasanya dia ada mode-nya. Jadi handphone itu bisa dibikin mode silent, bisa dibikin mode jadi macam-macam, ada settingannya. Jadi kapan dia jadi mode ini, kapan dia jadi mode ini, gitu kan. Dan istilahnya Bapa, Yesus, ya, Putra dan Roh Kudus juga adalah mode, makanya disebut modalisme, modus ya, modus yang berbeda-beda saja dari satu pribadi Allah. Ya, nah, jadi nah ini disebut juga, pandangan ini disebut juga Sabellianisme. Ya, Sabellianisme karena mengikuti nama tokoh ya, Sabellius, yang adalah penganut dari pandangan ini. Ya, penganut dari pandangan ini. Oke, dan ya kita bilang ya ini dia, gitu kan? Ini dia, dan dua-duanya salah. Ya, dua-duanya salah. Ini arah kesalahan di sini ya. Arah kesalahan ya, dua-duanya salah. Kesalahan yang pertama di sini ya, kesalahan yang pertama itu salah karena nomor satu tentu bertentangan dengan Alkitab ya. Dan ujung-ujungnya ini menjadi politeisme sebenarnya ya, karena Allah yang berbeda, Allah yang berbeda ya. Pribadi berbeda, Allah berbeda ya, sehingga dia menjadi politeisme. Ada Allah besar, Allah kecil, gitu kan. Atau dia mengingkari keilahian Yesus sama sekali. Ya. Jadi entah dia menjadi politeisme atau dia akhirnya mengaku bahwa Yesus bukan Tuhan, bukan Allah. Ya. Tapi kalau berkata bahwa Yesus bukan Tuhan atau Allah, ya sebenarnya itu bukan teologi Kristen lagi sebenarnya. Nah, salah satu ciri khas Kristen adalah dia percaya Yesus itu Tuhan. Jadi subordinasionisme ini banyak di bidat-bidat hari ini, seperti menara pengawal dan lain sebagainya ya, Unitarianisme. Nah, itu kesalahan subordinasionisme ya, subordinationisme ya. Kemudian kesalahan modalisme adalah ya tentu tidak Alkitabiah juga ya, karena di dalam Alkitab Yesus berbicara dengan Bapa, Bapa berbicara dengan Yesus. Jadi jelas di situ ada pada pribadi. Ya. Jadi apakah itu Tuhan main sandiwara saja? Tentu bukan. Jadi ada pribadi, ya, ada pribadi,
yang bisa dibedakan, ya, antara Bapa dan Yesus, ya, dan Roh Kudus juga, gitu. Pribadi bisa dibedakan, ya. Dan kalau kita menyangkali itu, ya, maka kita tidak percaya apa yang Yesus katakan kalau begitu. Ya. Karena Yesus berkata dia berasal dari Bapa. Ya, kalau ini peran saja kan membingungkan, ya, membingungkan. Ya, bagaimana satu berasal dari yang lain, ya. Ya, dan peran, ya, modalisme ini, konsep modalisme inilah yang banyak tidak dipahami oleh orang Islam, sehingga kadang-kadang mereka bertanya kalau Yesus itu Tuhan, maka waktu Yesus turun ke dunia sorga kosong, katanya. Ya, maka kita bilang bukan begitu pemahamannya, gitu ya. Nah, secara modern, modalisme ini juga dipegang hari ini, ya, oleh sebagian orang, ya. Salah satunya yang sampai sekarang masih di dalam dunia kekristenan adalah ada kelompok Pantekosta tertentu disebut Oneness Pentecostal. Ya, kelompok Oneness Pentecostal, mereka berpegang kepada modalisme di sini. Oke, jadi ini sekilas tentang Tritunggal, tapi kita belum selesai karena dua arah kesalahan ini. Jadi solusinya, ya, solusinya kalau kita tidak mau jatuh ke subordinationism ataupun modalism, gitu ya. Kalau kita tidak mau jatuh ke salah satu dari dua itu, maka solusinya adalah Tritunggal. Dan ingat bahwa doktrin Tritunggal itu bukan maunya kita, ya. Bukan orang Kristen yang, aduh ayo kita cari yuk doktrin yang aneh gitu kan, atau kita bikin suatu doktrin yang sulit dipahami orang atau gimana. Bukan, ya. Ini bukan pilihan kita, ya, karena kita tidak bisa memilih Allah itu harus seperti apa. Ingat, Allah yang menciptakan kita, bukan kita yang menciptakan Allah. Jadi kalau kita mau memahami Tuhan, kita harus rendah hati. Karena Tuhan, hanya Engkau yang bisa menyingkapkan Engkau itu seperti apa. Ajar aku mengenai bagaimana Engkau, seperti apa Engkau, gitu kan? Lalu kita dengan rendah hati mempelajari firman Tuhan. Nah, orang-orang Kristen yang mempelajari firman Tuhan dipicu dengan kedatangan Yesus Kristus. Sebenarnya doktrin Tritunggal ini sudah ada petunjuk-petunjuknya di Perjanjian Lama, tapi masih berupa petunjuk, ya. Belum terang benderang lah istilahnya, ya. Belum terang benderang. Di Perjanjian Lama sudah ada hint atau petunjuk-petunjuk tentang Tritunggal, ya. Tapi itu menjadi terang benderang dengan kedatangan Yesus Kristus. Jadi benar-benar bahwa Yesus itu pewahyuan atau penyingkapan Allah, yang menyingkapkan Allah itu seperti apa, gitu. Ya. Dan ya, kita bilang bahwa solusi dari ini semua, kalau kita mau menyatukan semua yang Alkitab katakan tentang Allah, gitu ya, maka mau tidak mau kita mendapatkan Tritunggal, ya, bahwa, ya, berbicara mengenai Yesus, ya, Yesus dan Bapa, dan sebenarnya nanti ini masuk ke kita, ya, dan juga Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus bukan kita tambahkan sebagai lupa Roh Kudus, bukan, gitu ya. Saya nggak usah kasih tanda ini, tanda kurung, ya. Ya, tapi ingat pemicunya awalnya adalah Yesus, ya. Tapi Yesus juga akhirnya berbicara tentang Roh Kudus. Ya, hari ini kita fokus di Roh Kudus karena kita pneumatologi. Tapi Yesus dan Bapa dan Roh Kudus, ya, adalah pribadi yang dapat dibedakan. Ya, jadi mereka adalah pribadi yang dapat dibedakan satu sama lain, ya, tetapi adalah Allah yang sama, yang satu dan sama. Ya. Jadi ini pernyataan simple mengenai Tritunggal, ya. Bapa, Yesus, Roh Kudus, ya, itu adalah Allah yang satu dan sama, yang eksis dalam tiga pribadi yang dapat dibedakan satu sama lain kepribadiannya, ya. Dan tahun lalu saya ada bikin seminar tentang Tritunggal. Saya menjabarkan bahwa justru ini adalah konsep yang paling indah sebenarnya, ya. Paling indah, ya, paling masuk akal, gitu ya.
Nah, walaupun sekilas orang bilang ini nggak masuk akal, tapi sebenarnya ini yang paling masuk akal sebenarnya, ya, mengenai Allah itu sendiri, gitu. Oke. Nah, hari ini karena ini kan sedikit penjelasan tentang Roh Kudus. Oleh karena itu, makanya ya, penting bagi kita untuk memahami Roh Kudus sebagai pribadi. Ya. Karena kalau Roh Kudus bukan pribadi, maka tidak ada Tritunggal. Ya. Nah, kenapa kita bisa percaya Tritunggal? Karena kita melihat Roh Kudus adalah pribadi, bersama dengan Yesus adalah pribadi, bersama dengan Bapa adalah pribadi. Ya. Nah, oleh karena itu coba kita balik lagi ke sini. Oke, nah jadi kalau kita berkata Roh Kudus adalah pribadi, pertanyaannya tahu dari mana? Ya, ingat bahwa kita ingin membuktikan segala sesuatu secara alkitabiah. Jadi bukti kepribadian Roh Kudus. Ya. Nah, kenapa kita percaya Roh Kudus adalah pribadi? Bukan hanya sekedar suatu energi atau suatu sifat. Ya. Ada beberapa hal-hal pribadi yang dikenakan pada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus digambarkan sebagai pribadi lah istilahnya. Ya. Disandingkan dengan hal-hal ya, yang adalah cocok untuk pribadi. Nah, untuk itu kita harus bertanya dulu, apa sih maksudnya pribadi itu? Gitu kan? Nah, di sini pribadi kita harus pahami ya, dalam pengertian kalau bahasa Inggris kita bilang person. Ya, a person. Ya. A person. Nah, biasanya kalau kita dalam bahasa Inggris kita bilang a person, itu kita mengacu kepada manusia, person, ya. How many person misalnya, ya, ada berapa orang, berapa pribadi, ya. Nah, dulu dalam bahasa Indonesia bisa juga diterjemahkan oknum, ya. Jadi kalau kita ada baca buku-buku teologi kuno dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang dia pakai istilah oknum, bahwa Allah eksis, maksudnya Allah itu 3 oknum, ya. Oknum Allah, oknum Putra, oknum Roh Kudus. Tapi belakangan kata oknum agak sedikit pemakaiannya agak negatif, ya. Jadi kayak misalnya ada kejahatan, ya, ada polisi yang ngaco, kita bilang oh itu oknum polisi gitu. Atau ada dokter yang ngaco, kita bilang itu oknum dokter. Jadi kata oknum belakangan ini mulai agak dipakainya negatif. Tapi sebenarnya oknum itu artinya kayak pribadi. Makanya kalau kita bilang misalnya ada polisi ngaco, itu oknum polisi. Maksudnya itu tindakan dia sebagai pribadi, tidak mengatasnamakan kepolisian secara keseluruhan, gitu ya. Dan oknum polisi, jadi maksudnya tidak mewakili semua polisi. Oknum dokter tidak mewakili semua dokter, tapi itu tindakan pribadi dia. Tapi kata oknum itu bisa juga artinya pribadi memang, ya, pribadi. Jadi zaman dulu juga kata oknum dipakai seperti itu. Ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih kita mendefinisikan pribadi? Apa yang membuat manusia itu pribadi? Dan kita harus bandingkan dengan apa yang bukan pribadi. Ya, kalau benda mati kita tahu itu bukan pribadi. Ya. Benda mati bukan pribadi, meja bukan pribadi, ya. Komputer di depan saya bukan pribadi, buku-buku di belakang saya bukan pribadi. Ya. Nah, itu benda mati. Bagaimana dengan benda hidup lain yang bukan manusia? Misalnya tumbuhan, apakah kita bisa bilang tumbuhan itu pribadi? Nah, tentu kita bilang tidak, ya, tumbuhan bukan pribadi, kita tidak hitung itu sebagai pribadi. Lalu bagaimana dengan binatang? Nah, binatang ini lebih tinggi lagi. Kadang-kadang binatang bisa menyerupai manusia dalam poin-poin tertentu bahkan, ya. Ada binatang yang sangat lucu. Binatang sering bisa menjadi teman kita bahkan dalam aspek tertentu. Ya, dan bagaimana dengan binatang? Nah, binatang juga kita tidak masukkan sebagai pribadi, ya. Makanya kalau kita bilang person, ya, itu maksudnya adalah manusia, ya. Tapi sebenarnya bukan hanya manusia, ya, karena kita bicara malaikat sebenarnya juga adalah pribadi, ya. Dan Allah tadi kita bilang Allah juga eksis sebagai pribadi. Nah, kalau gitu bagaimana sih kita mendefinisikan pribadi? Apa itu pribadi? Ya. Nah, pribadi ada beberapa hal di sini, ya. Pribadi memiliki kesadaran diri. Kesadaran diri, jadi bisa merasa oh saya, gitu, ya. Ada saya, ada
ada egonya, ada ego, ada saya, gitu kan. Jadi kesadaran diri berarti dia bisa. Nah, untuk bisa ada kesadaran diri itu diperlukan apa? Gitu kan? Untuk ada kesadaran diri itu diperlukan minimal 3 hal. Pikiran dia bisa berpikir. Kalau saya bisa, oh saya, gitu. Oh saya berarti kan dia berpikir. Ya. Saya, gitu. Lalu dia menilai, melihat segala macam ya. Jadi ada pikiran, ada intelijensi. Ya. Kemudian pribadi itu dia punya perasaan atau emosi. Ya. Nah ini pribadi. Ya. Nah benda mati tidak punya ini. Ya, tidak punya ini. Ya. Nah, bagaimana dengan makhluk hidup? Apakah katakanlah misalnya apa ya, tumbuhan bisa diargumentasikan dia punya intelijensi, bisa ya. Ada tumbuhan yang menunjukkan ciri-ciri intelijensi ya. Tetapi apakah tumbuhan punya perasaan? Nah ini diragukan, tidak ada ini ya, tidak ada bukti bahwa ini dia punya perasaan gitu ya. Dan yang ketiga adalah bahwa pribadi itu harus punya kehendak, kemauan ya. Jadi punya pikiran, perasaan, dan kehendak ya. Nah manusia tentu memenuhi ketiga hal ini ya. Manusia punya pikiran, intelijensi, dia bisa berpikir ya. Bahkan secara, masih ingat, secara sangat terkenal ya, Descartes ya pernah berkata, I think therefore I am ya, saya berpikir maka saya ada ya. Dan itu adalah basis dari rasionalisme ya. Dan kita belajar itu di filosofi ya. Kenapa? Karena ya, namanya filsuf itu dia mikirin yang aneh-aneh ya. Dan Descartes berkata begini, mungkinkah bahwa segala sesuatu itu hanya ilusi saja ya? Segala sesuatu itu ilusi saja. Jangan-jangan semua yang kita lihat ini sebenarnya nggak ada. Jadi gini, pernah nggak Anda mimpi misalnya? Anda mimpi yang cukup real ya, maksudnya, dan waktu Anda bermimpi Anda kira itu benar gitu. Ya kan? Waktu Anda bermimpi Anda kira itu benar, Anda ada di dalam suatu mimpi, Anda lagi ngapain, Anda kira itu benar. Baru belakangan nanti bangun, oh ternyata mimpi gitu kan. Tapi waktu selama Anda bermimpi Anda kira itu real gitu. Ya. Nah mungkin nggak bahwa sebenarnya semua yang sedang kita rasakan sekarang ini sebenarnya adalah suatu ilusi saja, suatu mimpi istilahnya. Ya. Jangan-jangan tidak ada yang real di dunia ini, kan? Nah, lalu Descartes mulai berpikir, bagaimana ini? Bagaimana kalau ternyata semuanya ilusi saja? Ya? Bagaimana saya bisa membuktikan apa yang real, apa yang tidak real? Ya. Karena bisa saya misalnya kalau kita bilang, oh saya dengar suara nih, saya tepuk tangan ya, ada dengar suara tuh, tapi itu kan bisa saja ilusi saja. Ya. Atau saya menyentuh barang, ya, tapi itu bisa juga ilusi, ada sensasi sentuh saya. Ya. Tetapi Descartes akhirnya sampai kepada suatu pemikiran bahwa saya berpikir, kalau saya berpikir maka ada satu hal yang pasti, saya ada, saya eksis. Gitu, ya. Jadi I think therefore I am katanya ya. Jadi itu ini ya. Nah kita nggak usah panjang lebar masuk ke masalah filsafat dan lain sebagainya. Ya tapi ya manusia bisa berpikir. Ya manusia punya intelijensi, manusia punya perasaan, punya emosi. Ya. Manusia punya kehendak. Manusia bisa punya keinginan ini dan itu. Nah, apakah cukup itu saja 3 kategori itu? Sepertinya belum cukup. Ya, sepertinya belum cukup karena begini. Ternyata binatang juga bisa punya 3 hal ini. Ya. Binatang bisa punya 3 hal ini. Ya, apakah binatang punya intelijensi? Punya, walaupun tidak secanggih manusia. Ya, tapi binatang punya intelijensi. Ya. Ada binatang yang lebih pintar dari yang lain. Ya. Kayak lumba-lumba itu bahkan bisa diajar untuk matematika sederhana. Anda pernah nggak ke SeaWorld atau kemana gitu ya? Waktu saya masih kecil, salah satu memori saya adalah dibawa oleh orang tua ke SeaWorld ya. Lalu ada
ini ya, ada lumba-lumba yang dikasih soal lah, lalu dia bisa pencet bel berapa kali, misalnya dikasih soal tambah-tambahan dan lain sebagainya ya. Dan kalau nggak salah, saya pernah waktu saya masih kecil, walaupun saya nggak begitu ingat lagi ya, katanya sih saya pernah ditaruh di sebuah kayak perahu kecil lalu ditarik oleh lumba-lumba itu gitu ya. Nah, tapi oke, binatang punya intelijensi sebagian mereka ya. Atau boleh semuanya punya intelijensi, hanya tingkatnya saja ya. Nah, walaupun binatang yang paling pintar pun masih jauh di bawah manusia, tapi mereka punya sejenis intelijensi. Kadang-kadang mereka bisa problem solving juga. Kalau misalnya Anda kasih mereka makanan tapi mereka harus menyelesaikan suatu maze atau suatu ini ya, mereka bisa segala macamnya. Binatang bisa punya perasaan tentunya, kita tahu kalau kita punya binatang peliharaan ya, apalagi kayak anjing atau lain sebagainya, kadang-kadang mereka bisa sedih ya. Kadang mereka lihat kita, mereka senang sekali ya, kadang mereka bisa ketakutan dan lain sebagainya. Jadi binatang jelas punya emosi gitu ya. Dan apakah binatang punya kehendak? Ya punya ya. Mereka kadang mau begini, kadang-kadang mereka maunya begitu, kita suruh dia begini dia nggak mau dan sebagainya ya. Jadi binatang punya kehendak yang jelas. Jadi rupanya 3 hal ini saja belum cukup untuk pribadi sebenarnya ya. Walaupun ini sudah mendekati, tapi belum cukup untuk pribadi, sehingga kita tambahkan lagi kategori keempat ya, bahwa pribadi juga harus memiliki kemampuan moral atau rohani ya. Kemampuan moral atau rohani, hal ini membedakan manusia dari binatang. Oke. Nah, kemampuan moral atau rohani ya, berarti ya, suatu kemampuan untuk memahami benar dan salah ya, secara moral ya. Dan kita lihat bahwa binatang tidak memiliki kemampuan moral untuk mengetahui benar dan salah secara moral ya. Nah, tentu binatang membuat keputusan ya, tapi keputusan binatang itu bukan didasarkan pada suatu moralitas ya, melainkan pada insting ya, atau kepada kebiasaan dia gitu, atau pada kesukaan dia kepada seseorang gitu ya. Memang sih ada binatang yang setia sama kita, tapi itu karena memang itu adalah insting dia dan sifat dia gitu ya. Dia tidak berpikir bahwa inilah yang benar di hadapan Tuhan misalnya gitu ya. Inilah hal yang benar secara moral dan ini hal yang salah secara moral ya. Dia tidak berpikir seperti itu ya. Nah, tetapi manusia ya, dia bisa berpikir seperti itu, bahwa dia membuat keputusan dan keputusannya itu memiliki dimensi moral, ini benar atau salah. Binatang tidak berpikir ini benar atau salah ya. Kadang-kadang dia berpikir ya entah dia berdasarkan insting dia atau apa yang dia suka dan lain sebagainya ya. Oke, ada yang mau angkat tangan ini ya, Saudara Gibran, penginjil Gibran, silakan. Apa yang mau ditanya atau kepencet? Selamat malam Pak Gembala. Ya, malam. Saya ada mau tanya gini. Tadi kan salah satu ciri pribadi itu kan ialah memiliki kemampuan moral atau rohani gitu Pak ya. Ya. Kehendak dan pikiran dan emosi juga begitu. Yang jadi pertanyaan begini Pak, bagaimana dengan manusia yang mungkin lahir dalam keadaan yang tidak normal begitu gitu Pak. Itu kan disebut pribadi juga, dan apakah di kriteria itu atau bagaimana Pak? Oke, jadi manusia yang lahir mungkin tidak normal gitu ya, yang cacat maksudnya gitu. Apa itu pertanyaannya ya? Misalnya dia cacat mental atau bagaimana gitu ya? Iya Pak, apakah kan untuk mencakup pribadi harus memenuhi 4 kriteria itu kan? Bagaimana yang mungkin lahir cacat, yang tidak memiliki kemampuan itu bagaimana? Apakah masih bisa disebut sebagai pribadi atau seperti apa? Ya, benar. Oke, jadi bagaimana kalau manusia yang lahir cacat dan lain sebagainya ya? Nah, tetapi begini, kita bilang bahwa artinya begini, dia adalah pribadi, tetapi pribadi yang tidak mencapai istilahnya potensinya, begitu ya, tidak mencapai potensinya, gitu ya. Jadi karena gini,
ketika seorang bayi lahir, ya, bayi yang normal sekalipun, ya, bayi yang normal sekalipun, ya, itu dia sudah memiliki kemampuan berpikir, tapi apakah dia ada berpikir, gitu kan? Belum tentu, gitu. Dan dia sudah, ya, sekali lagi ya, misalnya seorang bayi, dia baru lahir, ya. Karena kita tidak ada satupun dari kita yang mengingat, ya, misalnya, atau katakanlah misalnya masih di dalam rahim lah, gitu ya. Seorang bayi misalnya 9 bulan di dalam kandungan, ya, sebentar lagi mau lahir, tapi belum lahir di sini, ya. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita percaya itu sudah hidup tentunya, ya. Kita tidak percaya aborsi, ya. Bayi atau janin di dalam kandungan itu sudah manusia, gitu kan? Dan kita bilang dia pribadi juga, begitu, ya. Tapi artinya belum sampai kepada kesadaran, gitu. Kesadaran. Jadi dia pribadi yang belum dibuka ini, ya, semua potensi kepribadiannya. Tetapi karena sebenarnya dia punya kemampuan itu, ya, kalau full, gitu, kalau terbuka semua. Tetapi karena satu dan lain hal mungkin dia belum terbuka atau tidak terbuka, ya, artinya belum sampai kepada tahap itu, ya, belum sampai ke tahap itu. Tapi dia sudah kita anggap pribadi karena memang per kategori dia bisa nanti ke sana. Misalnya kategori manusia itu bisa ke sana, gitu ya. Nah, sama seperti artinya begini, contohnya, ya. Contoh lain lagi, misalnya seorang dewasa bahkan, ya. Dewasa yang sakit, jatuh, pingsan, koma misalnya, ya. Ini orang dewasa nih, tadinya normal, ya. Tiba-tiba dia sakit atau kecelakaan, misalnya dia kecelakaan, koma di rumah sakit, dia dipasang segala macam alat, dia nggak sadar, ya. Nah, bukankah dalam kondisi tidak sadar itu, dalam koma itu, ada aspek-aspek ini yang tidak berjalan, tidak berfungsi, ya, contohnya, ya, dia nggak punya kehendak selama dia dalam koma itu, kan dia nggak bisa, gue mau ini nih, saya mau ini, saya mau itu, tidak, ya. Dia tidak sedang menunjukkan aspek-aspek dia berkehendak gimana segala macam, dia kan sedang dalam koma, gitu. Tapi kita tetap bilang itu pribadi, gitu. Kita tetap bilang itu pribadi, walaupun mungkin aspek-aspek tertentu dari pribadi ini sedang tidak bisa tampil, sedang tidak bisa karena misalnya karena penyakit, karena kecelakaan, karena suatu kondisi dan lain sebagainya, ya. Jadi dalam pengertian yang sama, kalau misalnya ada anak yang lahir kecacatan mental kah atau apakah, ya, memang secara dia tetap pribadi, tapi pribadi yang karena sebab-sebab lain, ya, karena penyakit, karena kecacatan dan sebagainya, maka ada aspek-aspek dari kepribadiannya yang tidak berfungsi, itu tidak berfungsi, ya. Tapi artinya begini, misalnya contohnya kita bilang mobil itu apa sih? Mobil itu kendaraan beroda 4 misalnya, gitu ya. Oke, itu definisi mobil, gitu kan. Dan tapi misalnya kita bawa mobil satu, tiba-tiba ban kita satu copot, gitu ya. Nah, ini bannya jadi 3 nih. Apakah dia tetap mobil? Ya tetap mobil, gitu. Cuma mobil yang dalam kondisi agak rusak, saya, gitu kan. Dalam kondisi agak rusak, tapi tempat untuk 4 bannya itu ada, gitu. Beda dengan sepeda yang kita mau pasang 4 ban pun mungkin nggak bisa, gitu kan. Karena memang nggak ada tempatnya untuk pasang 4 ban, gitu ya. Ya, jadi itu untuk ilustrasi kasar, ya. Jadi istilahnya manusia yang cacat kah, atau tadi saya bilang koma kah, atau dalam kondisi-kondisi spesial, bisa saja salah satu atau lebih dari aspek-aspek ini terganggu atau terrepresi atau tidak bisa ditampilkan, ya. Tapi kita tetap bilang itu pribadi karena memang sebenarnya kategori manusianya itu potensinya mampu untuk 4 hal ini, gitu ya. Oke, moga-moga itu bisa dipahami di situ. Oke, ya. Jadi jadi ada 4 hal yang mau kita cek di sini. Kalau kita bilang bahwa hal ini membedakan manusia dari binatang, karena binatang tidak punya kemampuan moral atau rohani di sini, ya. Tapi Roh Kudus memiliki keempat unsur tersebut, ya.
Roh Kudus memiliki keempat unsur tersebut. Oleh karena itu kita bilang Roh Kudus adalah pribadi. Nanti kita akan lihat apa buktinya Roh Kudus punya keempat unsur tersebut. Nah, sebelum itu saya sedikit komentar mengenai masalah kemampuan moral atau rohani ini. Nah, kemampuan moral atau rohani inilah yang membuat kita mampu sebenarnya berinteraksi dengan Tuhan secara signifikan, gitu ya. Di mana kita bisa menyembah Tuhan, ya, menyembah Tuhan dalam persekutuan pribadi, gitu, ya. Karena ketika kita menyembah Tuhan, berarti kita menundukkan kehendak kita kepada Tuhan secara bebas, ya. Karena kita memahami ini yang benar dan kita memilih yang benar, gitu. Ya, dan karena Allah adalah pribadi, ya, maka ketika Dia menciptakan makhluk yang tertinggi yang sesuai dengan gambar dan rupanya, itu kan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Makanya manusia diciptakan sebagai pribadi, ya. Ya, karena Allah adalah pribadi, karena Allah punya ini empat hal ini. Allah punya pikiran, Allah punya perasaan, Allah punya kehendak, Allah punya kemampuan moral tentunya, ya, karena Allah adalah standar moral itu sendiri bahkan, ya. Oleh karena itu manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah diciptakan sebagai pribadi juga, ya, sebagai pribadi, dan hanya satu pribadi yang bisa begitu memiliki persekutuan antar pribadi. Nah, ini persekutuan antar pribadi. Makanya apakah manusia bisa punya hubungan dengan tumbuhan? Bisa. Ada orang yang dia tanam apa, wah tanam apa gitu ya, saking senengnya ya dengan tanamannya. Ada orang yang ngobrol dengan pohonnya gitu ya. Saya temukan katanya manjur malah ya kalau ngobrol sama pohon. Ya, tapi ya tentu itu beda ya. Ada orang yang punya binatang, dia bisa punya hubungan dengan binatangnya. Tapi apakah itu bisa dibilang hubungan antar pribadi? Sekali lagi tidak bisa. Tidak bisa ya, karena beda gitu. Tapi kalau manusia kita bisa hubungan antar pribadi di sini. Nah, Allah menciptakan kita pribadi supaya kita punya hubungan antar pribadi antara kita dengan Tuhan. Ya. Karena hanya orang yang hanya makhluk yang punya kehendak bebas, ya, perasaan, intelijensi, kemampuan moral dan rohani inilah yang bisa berhubungan dengan Tuhan dengan cara seperti itu. Oke. Nah, coba kita lihat sekarang apakah Roh Kudus punya intelijensi, punya emosi, dan punya kehendak dan punya kemampuan moral. Nah, kita akan lihat di sini ya. Pertama, Roh Kudus memiliki intelijensi. Sini, intelijensi ada beberapa ayat yang kita bisa lihat. Roma 8 ayat 7, 1 Korintus 2 ayat 11. Coba kita lihat. Ya, sebentar. Oke, baik. Dan tadi apa? Roma. Ya, Roma 8 ayat 27. Ini fontnya cukup gede ya. Kalau Anda pakai laptop atau komputer biasanya nggak ada masalah. Saya takutnya kalau yang pakai handphone kadang-kadang kecil. Ya, makanya ini kalau Anda ikut kelas ini idealnya sih pakai screen yang cukup besar gitu. Oke, dan di sini dikatakan dan Dia yang menyelidiki hati mengetahui apa pikiran roh itu. Apa pikiran roh itu? Jadi pikiran roh ini adalah Roh Kudus, ya, Roh Kudus, ya, dan kalau dalam ini terjemahan kita, terjemahan baru kita yang kita sebut ITR, Indonesian Textus Receptus, gitu ya. Pikiran, kalau dalam ITB dia pakai istilah maksud roh itu, ya, tapi dalam KJV dia pakai istilah the mind of the spirit. What is the mind of the spirit? Dia pakai istilah phronema. Phronema adalah pikiran, memang. Ya. Phronema. Ya. Dan yang menarik adalah phronema ini menarik juga ya, karena
phronema ini sebenarnya ada hubungan juga dengan ini ya, dengan apa? Dengan ginjal begitu ya. Jadi begini, banyak banyak organ-organ tubuh itu kan dikaitkan dengan sesuatu. Jadi misalnya pusat perasaan, kita sering bilang hati manusia ya. Nah, orang zaman dulu ya kadang-kadang pusat pemikiran itu dia anggap kayak ginjal gitu, ya. Jadi, nah, tapi ini pikiran. Oke, itu inilah masalah etimologi aja ya, nggak terlalu ini ya. Oke, jadi ini the mind of the spirit. The mind of the spirit. Jadi roh punya pikiran berarti dia punya intelijensi ya. Oke, selanjutnya lagi kita lihat lagi di dalam tadi apa ya? 1 Korintus 2 ayat 11. Oke, dikatakan di sini, sebab siapakah dari antara manusia yang mengetahui hal-hal dalam manusia itu, jika bukan roh manusia tersebut yang ada dalam dirinya. Demikian juga tidak seorang pun tahu hal-hal dalam Allah, jika bukan roh Allah, dikatakan di sini ya. Jadi jelas sekali di sini bahwa roh bisa mengetahui. Ya. Mengetahui adalah suatu aktivitas intelektual. Ya, kita mengetahui sesuatu. Ya. Jadi roh Allah mengetahui hal-hal dalam Allah. Di sini. Tidak seorang pun tahu hal-hal dalam Allah. Ya. Jika bukan roh Allah, ya, jika bukan roh Allah, ya. Ya, jadi Roh Kudus mengetahui di sini. Oke, nah lanjut lagi. Saya nggak akan balik ke diktat ya, Anda boleh lihat diktat sendiri. Saya nggak akan tayangkan diktatnya, maksudnya saya langsung saja ke Roma 3, poin nomor 3. Roh Kudus memiliki perasaan. Roh Kudus memiliki perasaan, memiliki emosi. Nah, ini juga terlihat dari banyak ayat. Contohnya Yesaya 63 ayat 10. Dikatakan situ, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Ya, mendukakan Roh Kudusnya. Bahwa mereka mendukakan Roh Kudus, ya berarti apa? Ya Roh Kudus bisa berduka, berarti ada perasaan, ada emosi di sini, sangat jelas sekali. Ya. Mendukakan Roh Kudusnya, dan di sini Roh Kudus Allah juga diidentikan dengan Allah sendiri. Maka Ia berubah menjadi musuh mereka. Mendukakan Roh Kudusnya, maka Ia berubah menjadi musuh mereka. Oke. Kemudian Efesus 4 ayat 30 ini mirip-mirip ya. Efesus 4 ayat 30, dan janganlah mendukakan Roh Kudus Allah. Jangan mendukakan berarti itu bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Oke, kemudian ada Roma 15 ayat 30. Tetapi aku menasihatkan sekalian saudara-saudara demi Tuhan kita Yesus Kristus dan demi kasih roh di sini. Jadi kasih roh ya, love of the Spirit. Nah, sebenarnya love itu bukan hanya masalah emosi ya. Saya sering mengajarkan dan menekankan kasih itu lebih dari sekedar emosi, lebih dari sekedar perasaan. Justru banyak orang salah kaprah, dia pikir kasih itu sama dengan perasaan. Kasih itu melibatkan kehendak dan pengetahuan dan perasaan, tiga-tiganya. Ya, tapi seringkali orang menekankan aspek perasaan dari kasih. Seringkali, walaupun sebenarnya bukan. Ya. Oleh karena itu, ya saya masukkan di sini. Memang kasih memang ada aspek perasaan juga memang. Ya. Tapi ada kasih roh berarti ada aspek perasaan juga di sini. Ya, kasih roh, the love of the Spirit. Oke, itu perasaan. Jadi contoh ya, ayat-ayat bicara mengenai Roh Kudus berduka, Roh Kudus mengasihi, ya, atau ada kasih roh. Ya. Sekali lagi, walaupun kasih bukan hanya perasaan.
Oke, sekarang kita bicara mengenai kehendak. Apakah Roh Kudus punya kehendak? Jadi muncul juga, ternyata ada 1 Korintus 12 ayat 11. Ya. Nah, saya bacakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama itu, yang membagi-bagikan kepada setiap orang secara khusus sebagaimana ia kehendaki. Nah, ini bicara mengenai karunia-karunia Roh. Ya, jadi karunia-karunia Roh itu dikerjakan Roh Kudus dan dia bagi-bagikan kepada tiap orang sebagaimana ia kehendaki. Jadi Roh Kudus punya kehendak. Roh Kudus pengen memberikan karunia bernubuat untuk si A, karunia mengajar untuk si B, karunia misalnya memimpin untuk si C. Jadi Roh Kudus yang membagi-bagikan kepada setiap orang secara khusus sebagaimana ia kehendaki. Ia kehendaki berarti dia punya kehendak. Ya, dia punya kehendak, sangat jelas sekali di sini. Ya, dan ini sedikit menyinggung masalah ini ya, masalah karunia rohani. Nanti kita akan panjang lebar tentunya mengenai karunia rohani. Ya, tapi karunia rohani itu rupanya bukan terutama berdasarkan kehendak kita. Gitu. Banyak orang hari ini kayak mau maksakan, Tuhan saya maunya karunia rohani ini gitu kan. Jadi kehendak kita. Ya, tetapi ingat bahwa sebenarnya Alkitab berkata, siapa yang menentukan siapa dapat karunia rohani apa? Ya Roh Kudus sesuai dengan kehendak dia, sebagaimana ia kehendaki. Nah, bukan berarti kita nggak boleh berdoa. Ya, Alkitab juga ada ajarkan, ya usahakanlah katanya supaya kalian mendapatkan karunia-karunia rohani tertentu. Kita boleh minta pada Tuhan ya karunia, tapi itu berdasarkan kehendak Roh Kudus, ya, kehendak Tuhan. Nah, jadi bukan porsi kita untuk memaksakan kehendak kita di sini. Oke, kemudian satu lagi ya, mengenai kehendak. Oke, ayat 13 dan 14 ya, Roh Yohanes 16. Tetapi bila mana dia datang, yaitu Roh kebenaran, ya, nama lain dari Roh Kudus, Roh kebenaran, ia akan memimpin kalian ke dalam seluruh kebenaran. Nah, memimpin ini kan berarti ya ada kehendak di situ pasti, ya, karena memimpin itu kan mengambil suatu inisiatif, ya. Memimpin itu berinisiatif, membuka jalan, jadi ada kelihatan kehendaknya di sini, memimpin kalian ke dalam seluruh kebenaran. Ya, jadi ya, dan terus lagi ya kita lihat di sini bahwa ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, ya, sebaliknya ia akan mengatakan apapun juga yang ia dengar. Ya. Oke, itu sudah 3 hal kita bahas di sini, yaitu mengenai intelijensi, mengenai perasaan, kemudian mengenai kehendak. Lalu bagaimana dengan kriteria nomor 4, bahwa Roh Kudus memiliki kemampuan rohani, ya, atau moral, ya. Maka kita bisa lihat di sini ya, ada beberapa ayat. Misalnya Kisah Rasul 15 ayat 28. Atau sebelumnya kita masih tadi Yohanes 16 ya, Yohanes 16 ayat 13. Itu bahwa Roh Kudus disebut sebagai Roh kebenaran, ini juga sudah salah satu indikasi bahwa dia punya kemampuan moral, ya. Karena kalau kita bicara mengenai kebenaran, dan kebenaran yang dimaksud di sini adalah truth, ya, aletheia. Ya. Kebenaran itu kan kontras dengan kesalahan atau kebohongan. Jadi bahwa roh kebenaran, ya, bahwa dia roh yang dicirikan dengan kebenaran, itu adalah suatu kualitas moral sudah. Ya. Kualitas moral bahwa dia tidak bohong, ya, dia benar, itu saja sudah mengindikasikan adanya suatu kemampuan moral, ya, kemampuan rohani di sini. Nah, tentu kita percaya bahwa Roh Kudus adalah Allah sendiri, jadi dialah standar moral bahkan. Ya. Tapi satu lagi tadi adalah Kisah Rasul 15 ayat 28. Oke, dan kita lihat di sini, sebab dirasa baik oleh Roh Kudus dan oleh kami untuk tidak menaruh ke atas kalian beban apapun lebih daripada hal-hal yang perlu ini.
Nah, perhatikan kata dirasa baik ya. Ini ada kata it seemed good. Ya, it seemed good. Jadi uh, ya dirasa baik oleh Roh Kudus. Ya, jadi dia bisa menentukan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Ya. Dan ini berdasarkan suatu pertimbangan. Kata rasa di sini, ya maksudnya dipertimbangkan, dipikir baik. Ya, dari kata dokeo di sini. Ya. Memang kalau TB1 dia agak dinamis terjemahannya, nggak one on one ya. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Gitu ya. Sebenarnya lebih tepat ya seperti ini. Nah, tapi dari sini kita mendapatkan bahwa ada suatu penilaian. Roh Kudus mampu menilai baik atau tidak baik. Ya. Oke, baik. Jadi, nah itu adalah ya salah satu bentuk pembuktian bahwa Roh Kudus ini adalah pribadi. Roh Kudus adalah pribadi, ya. Karena dia memiliki syarat-syarat sebagai pribadi. Syarat-syarat pribadi. Oke. Ya. Nah, kita mau lanjut lagi, tapi kita istirahat sebentar. Ya, karena sudah jam 8, sudah setengah jalan lebih ya. Sekitar 5 menit kita akan istirahat. Nanti boleh minum atau relax sebentar. Nanti kita balik lagi dalam 5 menit. Oke. Ya, moga-moga Anda sudah selesai dalam istirahat Anda, dan kita mau mulai lagi. Kita masih mempelajari tentang kepribadian Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ya. Kalau ada yang punya pertanyaan mengenai apa yang tadi kita bicarakan, silakan tentunya mengetikkan pertanyaannya, atau Anda boleh juga bertanya dengan microphone on. Oke, kami menunggu. Kalau ada yang mau bertanya, kita lanjut lagi ya. Nah, kepribadian Roh Kudus juga dibuktikan berdasarkan sebutan-sebutan pribadi yang dipakai untuk Roh Kudus di sini ya. Antara lain, ada kata ganti pribadi maskulin yang dipakai untuk Roh Kudus. Nah, kata ganti pribadi maskulin ini maksudnya kalau dalam bahasa Inggris itu kita istilahnya pakai kata he misalnya ya. He itu kan dia laki-laki ya. Tentu ada she. She adalah dia perempuan. Ini dalam bahasa Inggris ya. Nah, kalau untuk dia yang benda, itu yang benda, kita ada it. Nah, it ya. Nah, jadi ya kalau kita mengacu kepada pribadi, kita pakai he kalau laki-laki, atau she kalau dia perempuan. Tapi kalau dia bukan pribadi, kalau dia benda atau binatang atau apa, kita bisa pakai it. Nah, ini membedakan saudara-saudara. Dan ternyata di dalam bahasa Yunani juga ada yang seperti itu sebenarnya. Jadi bahasa Yunani itu ada 3 gender, maskulin, feminin, dan netral. Ya, mirip ya, ada beberapa bahasa seperti itu, seperti Jerman juga ada 3 gender dan lain sebagainya. Dan ya termasuk untuk kata dia. Nah, dianya itu apakah dia laki-laki, dia maskulin, dia feminim, atau dia netral di sini. Nah, kita bisa lihat beberapa contoh di sini ya. Roh Kudus disebut, coba kita buka lagi Alkitab kita. Kita buka lagi Alkitab kita. Oke, dan misalnya kita lihat di dalam Yohanes ya. Jadi Injil Yohanes banyak sekali, kaya tentang doktrin pneumatologi itu di Injil Yohanes. Coba kita lihat Yohanes pasal 16 ayat 7 sekarang ya, ayat 7. Dan sekali lagi ini akan terlihat di dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Inggris juga. Namun aku mengatakan kebenaran kepada kalian adalah lebih berguna bagi kalian bahwa aku pergi. Ini aku di sini Yesus ya. Sebab jika aku tidak pergi, Sang Penolong tidak akan datang kepada kalian. Dan Sang Penolong ini adalah Roh Kudus. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia. Nah, perhatikan kata Dia di sini. Ya. Aku akan mengutus Dia kepada kalian. Ya. Jadi I will send Him.
dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi dia laki-laki, dan ini cocok dengan bahasa Yunaninya yaitu auton ya. Auton, jadi ada nun di ujungnya. Nah, kalau ini netral, kalau itu benda, dia tidak ada nunnya, dia akan auto saja. Auto itu bentuk netral, auton adalah bentuk maskulin. I will send him, ya. Dan lanjut lagi ayat 8. Dan pada waktu ia datang, when he is come, he will approve. Dan perhatikan kata he di sini dari ekenos. Nah, ekenos juga adalah bentuk maskulin. Ya, kalau bentuk netralnya ekeno, ya, tidak ada s nantinya. Ya. Dan pada waktu ia datang, ia akan menginsafkan dunia. Jadi ada him, ada he di sini. Dua-duanya memakai bentuk netral. Ya. Nah, selain masalah pemakaian bentuk maskulin maksud saya. Selain pemakaian kata ganti orang bentuk maskulin di sini, satu hal lagi yang saya ingin tekankan di sini adalah perbedaan pronoun, di mana Yesus menggunakan kata aku. Aku di sini mengacu kepada Yesus. Dia di sini mengacu kepada Roh Kudus. Dan ini juga salah satu pendukung doktrin Tritunggal, di mana kita melihat ada pembedaan pribadi di sini. Ya. Jadi ini bukan permainan peran saja. Kalau permainan peran saja, maka pribadinya sama. Gitu. Ya. Dan kadang-kadang ada orang yang mencoba menjelaskan Tritunggal seperti ini. Tritunggal itu seperti seseorang laki-laki katakanlah ya, yang katanya punya peran berbeda, yaitu misalnya waktu di rumah dia seorang bapak, lalu waktu dia berangkat ke kantor di mobil dia jadi sopir misalnya. Ya, lalu sampai di kantor dia adalah manajer. Ya, jadi itu 3 peran berbeda. Apakah dia manajer, apakah dia sopir, apakah dia bapak, seorang ayah maksudnya. Dan kadang dia sopir, kadang dia manajer, kadang dia bapak, ayah, gitu ya. Tapi itu tidak cocok untuk Tritunggal. Kenapa? Ya, misalnya kalau misalnya dia lagi di katakanlah dia lagi di kantor, tiba-tiba istrinya telepon misalnya, tolong jemput saya dong, ya saya perlu dijemput, ya saya perlu pergi ke dokter misalnya. Nah, laki-laki ini akan bilang, oke, saya akan datang, gitu. Walaupun dia sedang bicara sebagai manajer, gitu kan, dia sedang bicara sebagai manajer, tapi karena dia dengan sopirnya itu pribadi yang sama, cuman kebetulan perannya berbeda, dia nggak akan anggap sopir itu pribadi yang berbeda. Dia nggak akan bilang, oke, saya kirim sopir ya, atau saya kirim dia, gitu. Loh, kan dia sendiri, maksudnya si manajer itulah si sopirnya. Dia nggak akan bilang membedakan aku dan dia. Ya, jadi itu tidak nyambung seperti itu. Ya, tidak nyambung seperti itu. Nah, oleh karena ada perbedaan di sini, di mana Tuhan Yesus bilang aku, kemudian dia, gitu kan? Maka kita menemukan ada pembedaan pribadi antara Yesus ya, dengan Roh Kudus, dan juga Yesus dengan Bapa, di mana Yesus juga, bahkan Yesus berkata kepada Bapanya, engkau aku, ya. Lalu tentang Roh Kudus, dia aku, ya. Makanya kita temukan ada 3 pribadi yang bisa dibedakan di situ. Sekali lagi tidak nyambung kalau misalnya manajer bilang aku akan kirim dia, padahal maksudnya dirinya sendiri ya, yang akan jadi sopir gitu ya, kan nggak nyambung di situ. Oke, jadi ini semua mendukung ya apa yang kita pahami sebagai kebenaran Tritunggal, kepribadian Roh Kudus yang bisa dibedakan dengan pribadi Yesus bahkan. Oke, contoh lain lagi masih di pasal 16 di sini, di ayat ya 13 sampai ayat yang ke-15. Ini tadi sudah ya. Nah, di sini juga ada kata dirinya sendiri. Tapi bila mana dia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kalian ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, perhatikan kata dirinya sendiri dan himself. Ini juga maskulin. Ya. Nah, maskulin dari heauto di sini.
Jadi ini juga maskulin, ini juga menyatakan pribadi. Oke, kemudian selanjutnya lagi, tadi kita ada ketemu bahwa Roh Kudus disebut penolong, atau ada sebagian Alkitab seperti Elai dia terjemahkan penghibur, bisa disebut penghibur, bisa disebut penolong, ya. Dan ini bisa kita lihat di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16. Kita lihat sini ya. Yohanes 14 ayat 16, di mana Tuhan Yesus di pasal ini baru saja menyingkapkan kepada murid-muridnya bahwa dia menyingkapkan kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi, dia akan segera meninggalkan mereka. Tapi jangan khawatir, katanya, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepada kalian seorang penolong yang lain. Ya, penolong yang lain di sini ya. Penolong yang lain, jadi ini dari kata parakleton di sini. Ya, dari parakleton dibentuk akusatif, bentuk nominatifnya parakletos. Ya. Yang lain di sini dari kata alon. Ya, alon. Ya. Jadi parakletos yang lain, penolong yang lain. Ya, penolong yang lain. Dan ya bisa diterjemahkan penolong, bisa diterjemahkan penghibur, ya, KJV ada comforter, tapi nggak masalah gitu ya. Maksudnya penolong yang lain kenapa? Kalau penolong yang lain kan berarti ada penolong yang satunya lagi gitu kan. Siapa penolong yang satunya lagi? Penolong yang satunya lagi adalah Yesus Kristus begitu. Jadi Yesus sudah akan pergi, jadi dia akan kirim penolong yang lain gitu. Nah ini juga membantah ya modalisme, ya. Membantah modalisme, karena kalau misalnya Yesus dan Roh Kudus adalah pribadi yang sama, mestinya tidak bisa dikatakan penolong yang lain, masih penolong yang sama, cuman perannya berbeda misalnya, gitu kan? Ya, seperti itu. Ya. Jadi bahwa Roh Kudus disebut penolong yang lain, alos di sini, ya, dengan sangat kuat, ya, menggarisbawahi bahwa Roh Kudus dan Yesus pribadinya dibedakan. Yesus itu penolong, Roh Kudus itu penolong yang lain. Nah, mungkin pertama Anda berkata, dari mana kita tahu Yesus adalah penolong? Ya tentu dari konteksnya, satu bahwa Yesus sedang mau pergi lalu dia akan kirim yang lain. Tapi juga secara spesifik dinyatakan ya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2. Ya. Di mana dikatakan, anak-anakku, aku menuliskan hal-hal ini kepada kalian supaya kalian tidak berdosa. Tapi jika seseorang berbuat dosa, kita memiliki seorang penolong pada Sang Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan kata penolong di sini adalah dari parakleton juga. Perhatikan di sini. Kita memiliki seorang penolong pada Sang Bapa. Nah, jadi Yesus Kristus adalah penolong, parakletos, yang datang ke dalam dunia menyelesaikan jalan keselamatan. Tetapi kemudian dia mau pergi, dia mau balik lagi ke Bapa. Nah, supaya murid-murid tidak sedih, Yesus menyingkapkan bahwa aku akan kirim kepada kalian parakletos yang lain, yang satu lagi, begitu. Ya. Nah, itu sangat-sangat kuat menekankan atau mendukung doktrin Tritunggal sebenarnya. Ya. Bahwa ada pribadi yang bisa dibedakan di situ. Oke, dan balik lagi. Yohanes 14 ayat 16 di sini kan. Penolong yang lain supaya ia di sini ya, he ya. Walaupun dalam bahasa aslinya nggak memakai ini ya, nggak memakai pronoun sebenarnya. Nah, tetapi satu hal lain lagi adalah kita memahami kata alos di sini. Kata alos, coba saya ini masuk ke diktat kita di sini ya. Oke, nah gelar yang Yesus berikan kepada Roh Kudus adalah penolong yang lain, dari kata parakletos yang juga dipakai untuk Kristus,
Kata yang lain adalah allos, yang berarti lain tetapi satu jenis. Ya. Lain tetapi satu jenis. Nah, karena di dalam bahasa Yunani ada dua kata yang bisa dipakai untuk mengatakan lain, gitu ya. Jadi yang satu adalah heteros, yang satu adalah allos. Dan perbedaannya adalah ini. Heteros dipakai biasanya untuk menggambarkan yang lain dan beda jenis. Sedangkan allos dipakai untuk menyatakan yang lain tetapi sama jenis. Satu jenis, ya. Jadi contohnya begini. Kalau misalnya seorang Yunani waktu itu mau berkata, misalnya ini, ada air tumpah gitu kan, lalu dia ambil tisu, dilap-lap-lap, tapi nggak cukup nih. Lalu dia bilang, dia minta temannya, tolong ambilin saya yang lain, tisu yang lain. Nah, kalau dia pakai allos di sini, ya, dia pakai allos itu maksudnya ya yang lain tapi yang masih sama gitu. Jadi nggak ada perubahan jenis di situ. Ya. Nggak ada perubahan jenis. Misalnya dari kotak tisu yang sama, diambil satu, dia lap-lap-lap masih kering, ambil lagi yang lain. Nah, di situ bisa pakai allos. Ya, contohnya. Nah, kalau dia pakai heteros, biasanya ada suatu penekanan bahwa sekarang ininya beda, jenisnya beda gitu. Jadi contohnya begini, seseorang dia mau buang ingus ya misalnya, ya, lalu dia ambil tisu, dia buang ingus, tapi dia dapatkan tisunya ini terlalu tipis misalnya. Jadi waktu dia buang ingus kurang enak lah istilahnya, mungkin terlalu tipis ya ininya, tisunya misalnya. Lalu dia bilang, saya nggak suka, saya mau ambil yang lain. Nah, dia bisa pakai heteros di situ. Jadi tisu yang lain di sini maksudnya lain jenis. Saya mau yang lain, yang lebih tebal mungkin, atau lebih wangi, atau lebih apa begitu ya. Nah, sedangkan kalau allos itu beda tapi jenisnya tidak ditekankan berbeda gitu. Jenisnya bisa jadi sama gitu. Nah, sehingga signifikan bahwa ketika Tuhan Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong yang lain, yang kata yang mana yang dipakai? Apakah heteros ataukah allos di sini? Ya, ternyata tadi sudah kita baca, kalau Anda mencamkan tadi ya, kata yang dipakai adalah allos. Allos. Jadi dengan kata lain, Roh Kudus itu penolong yang lain dari Yesus, tetapi yang sejenis dengan Yesus, yang sifatnya sama dengan Yesus istilahnya, gitu ya. Sifatnya sama dengan Tuhan Yesus. Nah, berarti Roh Kudus adalah pribadi juga, seperti Yesus adalah pribadi, Roh Kudus adalah pribadi, dan sebagaimana Yesus adalah pribadi Allah, Roh Kudus juga adalah pribadi Allah. Begitu. Makanya dia pakai kata allos di situ. Oke, saya harap ini cukup jelas dipahami. Nah, tidak cukup sampai di sana, kita masih bisa masuk lagi argumen lain lagi, yang walaupun mestinya sampai di sini kita semua sudah sangat memahami bahwa Roh Kudus itu bukan hanya sekedar suatu energi, suatu tenaga atau suatu peran, tapi sungguh-sungguh kita mengajarkan Roh Kudus sebagai pribadi ya. Tapi kita bisa masuk lagi ke poin C di sini, bahwa Alkitab mencatatkan tindakan-tindakan pribadi yang dilakukan oleh Roh Kudus di sini ya. Dan kita lihat di sini ada beberapa poin ya, di mana Roh Kudus berbicara, ya, Roh Kudus menolong atau menghibur. Ya. Salah satunya tadi itu disebut penolong, penghibur, ya. Dia bersaksi, dia mengajar, ya. Dan itu semua adalah tindakan pribadi, gitu. Oke, sebentar, ada pertanyaan ya sebelum saya lanjut lagi. Dari saudara Karitos, mau bertanya, yang dimaksudkan satu jenis dalam hal kealahannya, keilahiannya, atau hal lain? Ya, tadi saya bilang bisa jadi dalam beberapa hal ya, bisa jadi bahwa sama-sama pribadi, sama-sama juga pribadi Allah gitu ya. Jadi ya seperti itu ya.
bahwa sama-sama pribadi Allah. Jadi ya bagian keilahiannya juga mungkin juga diparalelkan di situ ya. Oke, iya, pertanyaan bagus. Jadi lanjut lagi di sini ya. Nah, kita bisa buka beberapa ayat ini, tapi sebelumnya coba kita lihat nih, kepotong halaman ya. Halaman 2 apa? Oh, ada lagi di sini. Halaman 2. Ya, dia memimpin, ya, menyelidiki. Ya, nah hal ini kan hanya bisa dilakukan oleh pribadi. Gitu ya. Ya kita bilang bahwa listrik nggak bisa memimpin, menyelidiki, ya, atau menetapkan, mencegah, apalagi menginsafkan, gitu kan, membantu berdoa dan lain sebagainya. Ya, tidak bisa dilakukan oleh yang bukan pribadi. Ini semua adalah tindakan-tindakan dilakukan oleh pribadi, memerlukan intelijensi, emosi, ya, kehendak dan lain sebagainya, dan seringkali juga kemampuan moral. Oke, coba kita lihat beberapa ayat ini. Mungkin tidak usah terlalu gimana sih, tapi coba kita lihat aja. Ini Anda boleh selidiki sendiri juga. Ya, coba kita lihat ayat-ayat ini saja untuk makin jelas. Karena kalau kita tidak selidiki secara sistematis, mungkin sebagian orang berpikir bahwa Alkitab tidak banyak bicara soal Roh Kudus. Tapi sebenarnya Alkitab banyak bicara soal Roh Kudus. Ada banyak ayat mengenai Roh Kudus gitu. Para penulis surat-surat menyinggung Roh Kudus dan sebagainya. Oke, contohnya 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan, ya, Roh mengatakan di sini. Ya. Jadi ini adalah ciri khas pribadi. Ya, Roh mengatakan apa? Bahwa di waktu kemudian sebagian orang akan murtad dari iman, mengikuti roh-roh yang menyesatkan dan ajaran-ajaran setan-setan, katanya di sini ya. Jadi ya ini adalah peringatan bahwa ada banyak sekali kesesatan di akhir zaman ya. Dan itu salah satu alasan saya harap kalian yang ikut kelas ini, kalian rela mau memakai waktu untuk belajar firman Tuhan. Salah satunya adalah supaya tidak tersesatkan di sini oleh banyaknya kesesatan ya. Jadi entah kita ikut Roh Kudus atau kita ikut roh setan-setan ya, roh-roh yang menyesatkan di sini ya. Oke, contoh lain lagi, Kisah Rasul sorry. Ya, Kisah Rasul 13 ayat 2. Dan ketika mereka sedang melayani Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Oke, jadi Roh Kudus bisa berkata, bisa menyampaikan pesan dan lain sebagainya di sini ya. Oke. Dia adalah penghibur. Ini tadi sudah kita penolong, penghibur ya. Ini sudah kita baca. Ya. Penolong ya. Oke. Kemudian apa lagi? Dia bersaksi. Yohanes 15 ayat 26. Bila mana datang sang penolong yang akan aku utus pada kalian dari sang Bapa, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, bersaksi. Ya, bersaksi adalah tindakan ini ya, pribadi. Roma 8 ayat 16. Roh itu sendiri turut bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, dia bersaksi, roh bersaksi. Ibrani 10 ayat 15. Dan Roh Kudus juga bersaksi kepada kita, sebab setelah itu dia sudah terlebih dahulu menyatakan dan lain sebagainya. Ya, bersaksi di sini. Roh Kudus mengajar. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penolong itu, yaitu Roh Kudus yang akan sang Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajarkan kalian segala sesuatu. Dia akan mengajarkan kalian segala sesuatu. Jelas ya. Termasuk dalam perjanjian lama. Perjanjian lama juga ada menyebut ini ya, Roh Kudus. Nehemia 9 ayat 20 yang agak jarang dibuka biasanya. Nehemia
Tapi dia berkata, dan Engkau memberikan kepada mereka roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka, ya. Jadi ya um, ya di situ ya, mengajar mereka, ya. Oke, saya jadi tertarik dengan ini. Juga mana tidak kau tahan di sini, ya. Mana tidak kau tahan, ya. Ini ya. Ya, dari kata man di sini, manka, ya. Baik, lanjut lagi. Apalagi sini ya, dia memimpin. Wow, memimpin tadi sudah kita baca, memimpin, ya, memimpin kepada ini apa, kepada kebenaran, ya. Tapi saya ajak kita buka Roma 8 ayat 14 saja. Sebab semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, mereka adalah putra-putra Allah. Dipimpin. Dia menyelidiki, ayatnya sudah kita buka tadi, 1 Korintus 2 ayat 10. Ya, tetapi Allah telah menyingkapkannya kepada kita melalui rohnya, sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Oke, ini beda lagi, beda dengan ayat tadi, tapi roh menyelidiki sangat jelas di sini, ya. Roh bisa mencegah orang melakukan sesuatu, ya. Bukan 16, Kisah Rasul 16 ayat 6. Dan setelah melintasi Frigia dan daerah Galatia dan dicegah oleh Roh Kudus, perhatikan di sini, dicegah oleh Roh Kudus, ya. Jadi jelas sekali menetapkan. Ya, oleh sebab itu jagalah diri kalian sendiri dan seluruh kawanan yang atasnya Roh Kudus telah menetapkan kalian sebagai penilik-penilik. Ya, Roh Kudus telah menetapkan kalian sebagai penilik-penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang telah Ia peroleh dengan darahnya sendiri. Ya, jadi Roh Kudus menetapkan. Nah, ini signifikan juga terutama untuk orang yang pelayanan, ya. Banyak orang sekolah teologi, ya, dia punya rencana dia mau pelayanan, ya, dan itu tentu indah gitu, ya. Dan mungkin ada yang pengen jadi gembala dan lain sebagainya. Dan mungkin ada pertanyaan, apakah saya bisa jadi gembala? Ya. Tetapi ingat di sini bahwa yang menetapkan orang sebagai gembala, penilik, ya, adalah Roh Kudus di sini. Ya. Dan tentu melalui manusia, karena harus ada orang dong yang digembalakan, ya, harus ada jemaat yang menerima Anda, mau Anda menggembalakannya. Tapi Roh Kudus akan bekerja. Jadi kalau Tuhan memang mau memakai kita untuk melayani Dia sebagai gembala, sebagai penilik, ya, maka ya, sebagaimana Paulus katakan di sini, Roh Kudus telah menetapkan kalian sebagai penilik-penilik. Jadi ini bukan hanya kita bicara mengenai ini ya, doktrin pneumatologi di sini, tapi juga secara praktis, ya, untuk pelayanan di sini. Oke, lalu kita bicara lagi mengenai menginsafkan. Yohanes 16 ayat 8, pada waktu Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia. Menginsafkan ini juga hanya bisa dilakukan oleh pribadi tentunya. Roma 8 ayat 26, ya. Roh membantu kita berdoa. Dengan cara yang sama juga Roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Sebab hal apa yang sebenarnya harus kita doakan tidaklah kita ketahui, tapi Roh itu sendiri berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, ya. Nah, ini salah satu alasan mengapa kita tidak berdoa utamanya kepada Roh Kudus. Walaupun kalau ada orang mau bicara dengan Roh Kudus, ya itu tidak salah, ya. Ya, kalau dalam doa kita istilahnya berbicara dengan Roh Kudus, bukan berarti itu salah. Tapi memang utamanya Alkitab menggambarkan doa itu kepada Bapa. Ya, doa itu kepada Bapa dengan dalam nama Yesus. Nah, bukan berarti sekali lagi nggak boleh doa kepada Yesus, boleh juga. Ya, tapi doa itu terutama kepada Bapa dalam nama Yesus dibantu oleh Roh Kudus. Ya, jadi jelas di sini, ya, dengan cara yang sama Roh memampukan kita berdoa. Dan Roh ikut berdoa untuk kita. Ya,
Roh bisa berdoa, ya berarti apa? Ya berarti dia pribadi, ya cuma pribadi yang bisa berdoa, kan? Jadi ya, ini ya. Oke, baik. Itu di sini, ya. Jadi kita selesai sampai sini, ya. Dan terakhir mengenai kepribadian Roh Kudus, di mana Roh Kudus diperlakukan sebagai pribadi, ya, diperlakukan. Jadi dia bisa kena suatu aksi yang mengindikasikan dia pribadi, kena aksi. Contohnya ada 4 ya, dia bisa didukakan. Didukakan ini kita sudah baca tadi ya, kita mungkin nggak usah kita buka lagi. Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah dan sebagainya. Mereka mendukakan rohmu, ya, dan sebagainya ya. Tapi yang kedua adalah dia bisa ditentang dan dipadamkan pengaruhnya. Ya, dia bisa ditentang dan dipadamkan pengaruhnya. Ya. Nah, lalu yang ketiga dia bisa dibohongi. Keempat dia bisa dihujat dan dihina. Coba kita lihat sekilas di sini ayat-ayatnya. Bicara mengenai menentang, ini dalam khotbahnya Stefanus, Kisah Rasul 7 ayatnya yang ke-51. Hai orang-orang yang tegar tengkuk dan tidak bersunat hati dan telinga, kalian selalu menentang Roh Kudus. Nah, perhatikan di situ, menentang Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bisa ditentang, ya. Menentang Roh Kudus, ya. Nah, ini pribadi ditentang, ya. Kemudian 1 Tesalonika 5 ayat 19, janganlah padamkan roh, katanya sini. Jangan padamkan roh, jadi dipadamkan pengaruhnya. Padamkan pengaruhnya. Nah, salah satu yang paling kuat adalah bahwa dia bisa dibohongi. Ini salah satu bukti kepribadian dia yang paling kuat, dan ini adalah insiden Ananias dan Safira. Ya, insiden Ananias dan Safira, di mana banyak orang gagal memahami kenapa mereka dihukum, ya. Karena mereka sebenarnya jual tanah. Jadi kalau kita baca konteksnya, pada waktu itu Tuhan menggerakkan hati orang-orang Kristen begitu rupa, banyak yang jual tanah, jual rumah, jual properti, lalu diserahkan, dipersembahkan, ya, bahkan seluruhnya dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, Ananias dan Safira melihat banyak orang melakukan itu, ya, banyak orang melakukan itu, dan wow, mungkin orang kagum, ya, orang jemaat kagum, wah, orang-orang ini hebat. Nah, mereka pengen dikagumi seperti itu juga. Mereka pengen dikagumi, lalu mereka akhirnya jual tanah mereka, tapi mereka tidak mau kasih semua. Nah, mereka tidak mau kasih semua, tapi mereka mau dikira kasih semua. Nah, ini, jadi kesalahannya adalah sebenarnya mereka nggak kasih semua, nggak ada masalah, ya. Dan kalau Anda punya uang, Anda mau kasih Tuhan, ya, bukan berarti Anda harus kasih semua juga, gitu kan. Anda mau kasih seperberapa, ya itu memang persembahan kita, gitu kan. Tapi permasalahan dari Ananias dan Safira ini adalah mereka tidak mau kasih semua, tapi mau orang kira mereka kasih semua. Jadi ini adalah kemunafikan dan sebagainya. Dan akhirnya mereka menambahi berbohong, ya, karena Petrus tanya langsung sama mereka, kamu ini harga kamu jual tanahnya segini nih, benar? Karena mereka lapor seperti itu kan, bahwa mereka jual tanah harganya sekian, mereka kasih semua. Padahal enggak, padahal mereka jual lebih mahal, ya, sebagian mereka simpan, gitu ya. Dan Ananias bilang, iya benar, harga sekian. Dan Petrus di sini, ya. Petrus berkata di ayat 3 di sini, Ananias, mengapakah Satan telah memenuhi hatimu sehingga kamu mendustai Roh Kudus dan memisahkan sebagian dari harga tanah itu? Jadi kesalahan mereka bukanlah memberikan sebagian tanah mereka sebagai persembahan. Kesalahan mereka adalah berbohong tentang itu, ya, berbohong tentang harganya, berbohong karena mereka munafik dan sebagainya. Dan
mereka bukan mendustai Petrus, dikatakan mereka mendustai Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Jadi sangat-sangat tegas sekali Roh Kudus bisa didustai, dibohongi. Dan Roh Kudus bisa dihujat. Ya. Dihujat kan dia pribadi yang dihujat. Kita nggak menghujat meja, menghujat bangku, ya kita menghujat orang. Oleh karena itu aku berkata pada kalian, semua dosa dan hujat akan diampuni kepada manusia, tapi hujat terhadap roh tidak akan diampuni kepada manusia. Hujat ya. Dia bisa dihina. Betapa lebih beratnya hukuman menurut kalian yang dinilai pantas bagi dia yang menginjak-injak Sang Putra Allah dan yang menganggap najis darah perjanjian yang telah menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Ya. Jadi kita melihat di sini menghina roh kasih karunia. Ya. Baik. Kita balik lagi ke sini. Ya, dan coba lihat ya. Oke, kita balik lagi ke diktat kita. Dengan demikian selesai masalah kepribadian. Selesai masalah kepribadian. Dan ya kita selanjutnya adalah kita bicara mengenai keilahian. Ya, jadi kita sudah membuktikan bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Ya. Nah selanjutnya pribadi, ada banyak manusia pribadi, malaikat juga pribadi. Ya. Tapi kita mau membuktikan sekarang bahwa Roh Kudus adalah Allah, gitu. Sehingga dia pribadi Allah, bukan pribadi yang lain. Ada banyak roh, ya, ada roh jahat tadi kita bilang ya, ada roh manusia. Tapi Roh Kudus kita pahami adalah Allah. Ya. Nah, itu poin B kita. Tapi sebelumnya ada yang mau tanya mengenai kepribadian sebelum kita berlanjut ke masalah keilahiannya. Oke, dan saya lihat ini sudah banyak yang bergabung ya. Tadi waktu kita mulai kelas mungkin masih sebagian masih belum sampai atau belum ini ya. Tapi ya, selamat bergabung semua ini yang sudah hadir ya. Dan ingat, kalau misalnya Anda ketinggalan atau Anda tadi bergabung di tengah dan Anda mau lihat rekaman, Anda bisa. Nah, rekamannya ada di folder ini Moodle masing-masing di ini ya, di account Moodle. Anda seperti kayak mau join session, itu join session ini Anda seperti itu, tapi kalau Anda pergi ke halaman itu dia bukan join session lagi karena sudah berlalu, tapi Anda bisa playback gitu ya. Oke, pertanyaan Ibu Tri, silakan. Sebelum kita masuk ke keilahian. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam. Saya kan biasa mendengar ada pernyataan yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu bisa meninggalkan, istilahnya meninggalkan kita yang kita yang sudah lahir baru. Apakah itu menurut Pak Steven bagaimana Pak? Apakah memang Roh Kudus bisa meninggalkan kita, keluar dari kita gitu maksudnya? Ya, atau bagaimana? Baik ya. Jadi, terima kasih Pak. Selamat malam. Baik, terima kasih. Pertanyaan baik sekali. Selamat malam. Ya, jadi Roh Kudus itu memeteraikan orang percaya. Ya. Memeteraikan orang percaya dan dia tinggal di dalam orang percaya. Tinggal di dalam orang percaya, dia memeteraikan orang percaya, sehingga Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan orang percaya. Nah ini, Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan orang percaya, ya. Dia memeteraikan kita. Gitu, ya. Nah, tapi tadi yang kita baca, ya contohnya ini ya, contohnya di dalam
Ibrani yang tadi kita baca di sini. Ya, dan ini katakan, betapa lebih beratnya hukuman menurut kalian yang dinilai pantas bagi dia yang menginjak-injak Sang Putra Allah, dan menganggap najis darah perjanjian yang telah menguduskannya. Telah menguduskannya. Ya. Dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi orang ini menghina roh kasih karunia, ya. Dan dia, ya, siapa dia? Siapa dia? Ini adalah orang yang, ya, ingat bahwa dia sudah pernah dikuduskan oleh darah perjanjian, ya. Jadi darah perjanjian yang telah menguduskannya. Telah menguduskannya kan berarti dia sudah dikuduskan oleh darah perjanjian. Ya, darah Yesus Kristus, dia sudah dikuduskan oleh darah perjanjian. Tapi kemudian dia menganggapnya najis. Ya. Dan itu berbicara mengenai orang yang meninggalkan iman. Ya, murtad, gitu. Murtad, ya. Murtad meninggalkan iman, tapi ketika seseorang meninggalkan iman dan murtad, berarti dia bukan lagi orang percaya. Nah, ini bisa kita baca di bawah terus, ya. Karena di ayat-ayat selanjutnya dikatakan di sini, ya. Nah, dengan peringatan yang begitu jelas di atasnya, penulis Ibrani, ya, saya percaya itu Paulus, berkata di 35, oleh sebab itu, ya, berdasarkan tadi peringatan semua tadi di atas, janganlah kalian melepaskan apa? Keyakinan kalian. Ya. Janganlah kalian melepaskan keyakinan kalian. Ya, keyakinan kalian. Kalau TB1 kepercayaan kalian, sama, ya. Jangan melepaskan keyakinan kalian, ya, yang mengandung upah yang besar. Jadi kita tidak boleh melepaskan keyakinan kita, iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, kalau kita melepaskan iman kita kepada Yesus, walaupun kita sudah percaya padanya, maka kita, ya, menginjak-injak Putra Allah. Begitu, ya. Nah, kalau kita menjadi orang yang tidak percaya, ya, maka ingat bahwa Roh Kudus itu memeteraikan orang yang percaya. Oke, kalau kita menjadi tidak percaya, ya, maka, ya, kita bilang bahwa kita keluar dari kasih karunia di situ, ya, keluar dari kasih karunia, ya. Makanya dikatakan di sini, tetapi orang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka jiwaku tidak berkenan kepadanya. Ya. Nah, tentu ada himbauan, tetapi kita tidak termasuk mereka yang mengundurkan diri kepada kebinasaan, tetapi yang percaya kepada keselamatan jiwa. Ya. Jadi moga-moga bisa menjawab, ya, pertanyaan Bu Tri, ya. Selama kita adalah orang percaya, Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka Roh Kudus menjaga kita, ya, menjaga kita, memeteraikan kita, ya. Tetapi kita tidak boleh mengundurkan diri, mengundurkan diri, ya. Maka, ya, kita bilang Tuhan sendiri berkata, jiwaku tidak berkenan kepadanya. Ya, cukup jelas Putri, ya. Jadi ada suatu jaminan. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Baik. Ada suatu jaminan yang kuat bagi orang percaya dalam Tuhan, ya. Tapi ada peringatan untuk jangan melepaskan kepercayaan. Oke, baik, ya. Nah, balik lagi sekarang ke sini. Ya, sebenarnya waktu kita hampir habis, ya. Tinggal 10 menit lagi. Mungkin kita ini lihat sebentar saja di sini, ya. Di mana Roh Kudus adalah Allah. Ya, Roh Kudus bukan hambanya orang percaya atau hamba gereja, tapi Tuhan Allah atas orang percaya dan gereja. Dan Ia menuntut kita untuk berserah penuh kepadanya.
Dan kita perlu menegaskan hal ini karena kadang-kadang ada orang Kristen yang error. Mungkin dia ikut-ikutan, ya dia nggak ngerti teologi, gap-gapan ya. Doanya itu kayak merintah-merintah Roh Kudus. Ya, bahkan saya pernah mendengar contoh-contohnya. Ada yang bilang bahwa, wah Roh Kudus, saya perintahkan kamu, saya perintahkan kamu untuk misalnya menyembuhkan ini, orang ini, dan sebagainya. Wah, dia perintah Roh Kudus. Gitu. Berani sekali, padahal Roh Kudus adalah Allah. Dia perintahkan Allah. Nah, tentu itu salah, itu suatu error ya, suatu hal yang nggak benar sama sekali. Nah, padahal Roh Kudus Allah. Nah, dari mana kita tahu Roh Kudus itu Allah? Mungkin kita mulai sedikit saja hari ini, satu contoh saja ya. Habis itu kita akan lanjutkan minggu depan. Nah, tapi kita lihat yang sudah kita lihat tadi, yaitu di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 3 dan 4. Oke. Nah, ini masih dalam kisah Ananias tadi. Tadi kita sudah baca ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapakah Satan telah memenuhi hatimu sehingga kamu mendustai Roh Kudus dan memisahkan sebagian dari harta itu? Jadi perhatikan di ayat 3 Petrus bukan Paulus mengatakan bahwa Ananias mendustai Roh Kudus. Ya, kita bandingkan di ayat 4. Bukankah selama tanah itu ada itu tetap kepunyaanmu, dan setelah terjual bukankah berada dalam kuasamu? Jadi mengapakah kamu merencanakan perkara ini dalam hatimu? Kamu bukan mendustai manusia, melainkan apa? Allah. Jadi di ayat 3 Petrus berkata bahwa Ananias mendustai Roh Kudus, dan di ayat 4 itu disamakan dengan mendustai Allah, bukan manusia. Jadi mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Allah. Jadi ini adalah pernyataan ya, bahwa Roh Kudus adalah Allah. Ya. Oke, semoga cukup jelas ya. Satu lagi di 1 Korintus 3 ayat 16. Nah, di sini dikatakan, tidak tahukah kalian bahwa kalian adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal dalam kalian? Nah, perhatikan istilah bait Allah. Bait Allah itu kan maksudnya tempat tinggalnya Allah. Tetapi dikatakan yang tinggal siapa? Roh Allah. Jadi berarti Allah sama dengan Roh Allah, karena bait Allah kan tempat tinggal Allah. Tapi yang dikatakan tinggal di dalam kita, kalian adalah bait Allah. Siapa yang tinggal dalam kalian? Roh Allah. Jadi Roh Allah adalah Allah. Ini juga pernyataan yang cukup jelas di sini. Oke, saya rasa kita akan stop sampai di sini. Ya, nanti kita akan lihat lagi yang selanjutnya. Dan moga-moga ya kita semua bisa memahami dan nanti kita mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita. Oke, mari kita tutup dalam doa kalau tidak ada pertanyaan lain lagi. Bapa di surga, kalau kiranya pimpin dan sertai, kami mengucap syukur untuk kebenaran yang telah kami buka, kami baca, kami telusuri, kami pahami. Kiranya itu berguna bagi kami, membangun kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin tidak bisa hadir, dan Kau sertai mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Selamat malam semua. Sampai berjumpa ya, dan Maranatha.